Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina ya. Kali ini ada kejanggalan lagi muncul ya. Kali ini ada statement terbaru lagi dari pihak kepolisian. Dan di statement ini membilang kalau Peggy itu pelakunya dan buktinya itu ada foto pas 2016 katanya. Fotonya ini kayak nggak pantas dijadikan barang bukti ya kan. Ya masa sebuah foto doang dijadikan barang bukti ya kan, janggal sekali sih. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Maaf ya, hati saya, feeling saya, naluri saya ini mengatakan bukan dia pelakunya. Bukan dia pelakunya, ya. Karena apa? Kalau memang dia yang diindikasikan sebagai pelakunya, ya, yang katanya tukang bangunan, maaf ini tanpa merendahkan profesinya tukang bangunan. Kenapa tidak segera ditangkap? Kenapa sampai menunggu 8 tahun? Sesimpel itu pertanyaan saya. Saya berharap ya, jangan karena hanya untuk menutupi kejahatan orang yang punya jabatan atau apalah itu, sampai mengorbankan orang yang tidak bersalah, orang yang lemah. Mohon ya Bapak Presiden, Bapak Kapolri, mohon bantuannya. Jangan sampai rakyat yang lemah ini, yang tidak berdosa ini, dijadikan tumbal untuk menutupi aib atau kesalahan orang-orang yang harusnya dia bertanggung jawab. Mohon ya Bapak Kapolri, Bapak Presiden. Dari perkara ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, bisa belajar banyak hal selain ilmu matematika, kalkulus, maupun Pitagoras. Setelah sebelumnya yang dipermasalahkan adalah ijazah, STNK, dan lain sebagainya, meskipun tidak termasuk kartu BPJS dikarenakan harus ngantri bila menggunakan BPJS, kini yang dipermasalahkan adalah foto berbingkai layaknya foto studio. Maka rasanya semakin kesini semakin kesana. Semakin kesini Kurang ngopi kayaknya. semakin kesono. Berarti seharusnya ijazah dan lain sebagainya yang kita miliki jangan tersimpan dan disimpan di rumah. Lebih baik digadaikan saja biar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kali ini terkait foto, lain kali tidak usah foto-foto. Apalagi foto studio, fotogenik, dan lain sebagainya tidak perlu. Lebih baik disimpan dalam ingatan saja semua memori yang memang terjadi dalam kehidupan. Ya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa pada perkara ini kita bisa diajarkan. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini mengajarkan banyak hal. Ya, mengajarkan banyak hal selain ilmu matematika, kalkulus, fisika, biologi, bahkan kimia. Bahwasanya tidak perlu menyimpan apalagi memiliki ijazah, STNK, dan lain sebagainya. Lebih baik digadaikan atau dijadikan bungkus gorengan saja. Begitupun dengan foto. Rasanya kita tidak perlu foto-foto apalagi foto studio. Maka hal tersebut akan menyelamatkan kehidupan kita di masa datang. Maka ingat pesanku ya, ingat pesanku. Jangan memiliki dan menyimpan ijazah, STNK, dan lain sebagainya. Gadaikan saja atau jadikan bungkus gorengan. Gadaikan saja. Lalu yang kedua, jangan foto-foto, apalagi foto studio, foto keluarga, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ya. Cukup kenangan dan momen disimpan dalam hati dan dalam pikiran saja. Ingat itu, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Agar tidak menjadi beban berat dalam menjalani hari-hari. Ingat itu baik-baik.
Memang tidak asal-asalan Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi dihilangkan dan sudah ditutup? Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa secara tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya. Karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap, dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki ya. Jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi. Dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam keadilan. Minum teh panas dulu, Pak. Oke, minum teh panas dulu, Bu. Sama makan ini, ya, gorengan kalau di kampung mah. Biar nggak selek otaknya. Pagi-pagi udah seliburan nih. Klarifikasi dari Bapak Polisi, Kapolri, dan semuanya. Bapak punten ya, maaf. Bapak menjelaskan bahkan banyak bahwa para petinggi atau pengacara, lawyer, bahkan sekarang termasuk Bapak mengatakan, oh, Peggy itu di sana salah satu yang membuat penyidikan itu menjadi kuat, mengganti nama menjadi Robi, dikenalkan oleh orang tuanya. Dan salah satu mungkin contoh alat buktinya adalah foto ini yang diambil pada tahun 2016. Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak nyari keterangan itu Peggy Setiawan atau bukan, itu memang Peggy Setiawan ya. Yang harus Bapak jelaskan itu ada tidak barang bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah seorang pembunuhnya, seperti itu ya. Bukan bahwa ini adalah Peggy Setiawan. Yang dicari itu adalah ini adalah Peggy Setiawan pembunuhnya atau bukan. Seperti contohnya kejadian 8 tahun yang lalu, itu ada sidik jarinya Peggy dan para terpidana lainnya atau tidak, yang katanya melakukan juga pemerkosaan. Apakah ada juga spermanya atau seperti apa? Yang menunjukkan, Pak, menunjukkan ya, bukan menunjukkan bahwa Peggy ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron. Yang menguatkan ya, sidik jarinya kah, bukti CCTV-nya kah, atau apapun itu, kita semua warga Indonesia sangat mengecam perlakuan yang terjadi terhadap almarhum dan almarhumah. Namun perlu digarisbawahi, Pak ya, andai pelakunya itu bukan Peggy dan kawan-kawan yang sekarang mendekam di penjara, mungkin memang ini udah saatnya keadilan dari Allah itu untuk menunjukkan ya. Jangan hanya karena Bapak ini berseragam coklat, artinya apa yang menurut Bapak sudah Bapak melakukan penyelidikan sebegitu lamanya, itu dilakukan oleh penyidik secara sebenar-benarnya dan tidak asal-asalan.
Bapak lupa kasus Sambo. Hah? Dirilis dan di BAP beda loh Pak. Bahkan di akhir sidang juga beda loh. Apa itu nggak asal-asalan? Tolong ya Pak, tolong dicermati. Seperti itu. Aduh Pak, nggak malu tak Pak, sudah ditertawakan seluruh rakyat Indonesia. Ya ampun, gegara segelintir oknum dari seputaran Jawa Barat, marwah polisi ditertawakan oleh netizen dan masyarakat se-Indonesia Raya, bahkan dunia. Kemarin ijazah sama KTP buat BB, sekarang akun Facebook. Ya ampun, ya ampun. Facebooknya Peggy Setiawan tuh nggak berkeliaran Pak, di media sosial tuh nggak berkeliaran, nggak ninggalin jejak. Tuh masih banyak tuh akun-akunnya berkeliaran, kenapa nggak itu aja yang diusut? Yang sehabis Pina meninggal itu kan banyak banget tuh berseliweran 2016 tuh. Ada yang ngomong mampus dah lo, ada yang ngomong udah meninggal, kenapa nggak itu diusut? Yang udah jelas-jelas membahas Vina di situ. Ya ampun Pak. Semakin banyak BB yang dikumpulin Pak, netizen ini mau polisi menjadikan tersangka si Peggy, tetap aja masyarakat sudah nggak percaya Pak. Jelas nggak percaya karena udah salah dari awal. Barang bukti kakak, KTP, ijazah. Sekarang akun Facebook. Ya ampun. Mau jadi apa Pak negara ini Pak? Ya ampun Pak. Agak berkualitas dikit barang buktinya itu Pak. Agak kelas gitu loh Pak, agak kelas. Diketawain netizen Pak. Aduh, ampun dah gua. Dah, angkat tangan dah. Iya, tahan. Mohon izin sedikit Pak. Saya dari timur ya, dari pelosok ya. Apalagi yang di Cirebon tuh pasti tahu. Masa kasus ini merembet sampai di pelosok-pelosok harus tahu itu. Itu foto yang diviralkan itu adalah tuh Peggy Setiawan alias Perong. Itu yang diviralkan. Bukan Peggy Setiawan alias Robi. Itu Peggy Setiawan alias Perong, anaknya Pak Cecep. Padahal semua mata masyarakat, kami di timur sini, yang di pelosok sini yang tidak tahu apa-apa, juga saya juga yang tidak tahu hukumnya seperti apa saya juga tidak tahu, tapi mata masyarakat, tapi naluri saya itu menyatakan itu anaknya Pak Cecep itu kayaknya tuh banyak klarifikasi, atau dia anaknya mantan bupati. Hello, lihat di CCTV itu kan ada tato di sini. Dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina ini kok polisi kelihatannya tambah pedot ya. Ya. Apakah bisa foto sama keluarga itu dijadikan barang bukti kalau Peggy itu melakukan pembunuhan? Ya. Kalau memang foto itu dari 2016, kenapa baru sekarang sudah 8 tahun? Ya. Apa sih hebatnya Kuli? Ya. Kok sampai bisa menutupi selama 8 tahun? Rakyat kecil ini udah nggak bodoh Pak, netizen ini udah nggak bodoh. Ya, kita sama-sama tahu Pak, ya mafianya itu siapa, yang ngusut siapa, ya. Jadi saling melengkapi, saling menutupi begitu Pak, ya kira-kira ya. Itu kalau foto itu udah dijadikan bukti dari 2016, kan Peggy udah jelas nggak kabur kemana-mana, ya. Itu di Facebooknya itu udah jelas-jelas dia di Bandung, ditunjukin Sherlock tempatnya. Kenapa nggak ditangkap dari dulu? Kan ngakak Pak, ya. Ini udah jelas-jelas asumsi kebohongan, ya. Polisi itu nggak ada yang jujur, demi uang bisa berbohong, ya Pak ya. Semoga Tuhan itu nggak tidur Pak, ya. Seorang yang terzolimi mudah-mudahan mendapatkan keadilan Pak ya. Kalau nggak dihukum di dunia ini yang menzolimi, mudah-mudahan 7 turunan nggak pernah bahagia dihukum di akhirat sana Pak ya. Ini orang kecil Pak, ya. Ini masa depan orang kecil, ya. Kalau orang kecil begitu mudahnya menangkapnya, ya Pak ya. Mudah setelah viral, ya, dijadikan kambing hitam. Terus kenapa itu Facebooknya Peggy itu dihapus-hapusin semua itu? Ada apa dengan Facebooknya Peggy? Ya.
Padahal itu barang bukti yang real, ada rekam jejaknya di situ. Kenapa dihapus? Ya. Ini kan udah tanda-tanda mafianya siapa, yang menyidik siapa. Jangan-jangan semua pejabat dan semua polisi dari pangkat tinggi sampai terendah itu semua ada kaitannya, makanya saling melengkapi dan saling menutupi. Ya, jangan-jangan seperti itu, Pak. Ya, ya udah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Oke, itu dia video ya. Bagaimana menurut kalian ya? Wah, netizen sekarang pintar-pintar ya. Mata netizen jeli-jeli. Jadi kalau cuman seperti itu dia ada barang bukti, kayaknya kurang sih. Dan ibu tadi ada yang bilang juga, saya yakin kalau Peggy bukan pelakunya. Bukan 1-2 aja yang bilang, banyak sekali yang bilang yakin kalau Peggy kuli bangunan itu bukan pelakunya ya. Wah, itu sekian video dari saya. Coba komen di bawah gimana menurut kalian dengan video ini, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.